pasti kita akan dapat sesuatu yang baru dari Tuhan ya. Mari kita beri tepuk tangan. Semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan dan kepercayaan diberikan oleh Ibu Gembala dan pengurus tempat ini untuk saya dapat berdiri di sini menyampaikan pesan hati Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Semua saudara pada hari ini ada sukacita? Amin. Untuk itu jangan lewatkan waktu yang cuma 35 menit ini saudara sia-siakan, karena ada banyak pesan Tuhan yang kalau Bapak Ibu bisa menangkapnya dan itu akan mengubah kehidupan kerohanian kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Hari ini tadi Ibu Gembala sudah memperkenalkan saya ya Bapak Ibu. Saya sudah ini mungkin khotbah yang untuk kelima kali apa keempat kalinya ya saya di sini. Masih ingat saya Bapak Ibu? Ada beberapa banyak yang masih ingat ya. Puji nama Tuhan. Bukan kebetulan kalau menantu papa saya itu namanya Yohanes ya. Itu tidak dibuat-buat ya. Satu Yohanes sama suami saya Yohanes Lestian, yang kemudian kedua Yohanes Irawan, yang ketiga Yohanes Sony Irawan ya. Itu mewakili surat 1, 2, 3 Yohanes ya. Puji nama Tuhan, itu bukan satu kebetulan tapi memang itu sudah rencana Tuhan, semuanya menjadi hamba Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema visi gereja di tempat ini, berjalan di dalam terang. Kita akan belajar bukan bagaimana kita berjalan di dalam terang. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya sukacita kita penuh. Mari kita baca bersama-sama judul khotbah hari ini, sukacita. Mari 2, 3. Sukacita kita penuh. Semua pengen mengalami sukacita yang full. Amin. Ya hanya sekedar senyum, tapi sampai ketawa lebar, sampai terbahak-bahak, gitu ya. Karena mengalami banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca ayat pembuka Yohanes pasal 16 ayat 1, kemudian 23b dan 24. Sama mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Namaku siapa ini? Ya, kemudian sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ini perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, itu membahas banyak khotbahnya Tuhan Yesus. Ada roti hidup, pintu hidup, gembala yang baik, kemudian anggur dan macam-macam. Dan salah satunya Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa, akan meninggalkan. Kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus, Roh Penolong, penghibur, yang kemudian macam-macam. Dan salah satunya Tuhan Yesus berpesan untuk murid-muridnya untuk mencermati hari-hari ini. Kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya sangat terkejut pada waktu saya membuka TikTok saya atau Instagram, ada anak saya tidak jelas ini orang Kristen atau tidak, tapi kita harus hati-hati. Firman Tuhan di akhir zaman ini ada banyak ayat-ayat, ada banyak firman yang sudah kita praktekkan bertahun-tahun itu diputar balik. Hati-hati, karena iblis ini saat ini sedang bergiat-giatnya ingin menjatuhkan iman anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Iblis itu tidak tertarik dengan orang di luar Kristus. Iblis itu sangat tertarik dengan orang yang percaya Yesus, karena iblis itu sangat benci dengan Yesus. Dia sangat benci. Bagaimana caranya? Dia pengen merusak ciptaan Tuhan. Mulainya itu dari Adam dan Hawa. Perkataan Tuhan Yesus, Bapa itu ya, Allah itu yang berkata, hai Adam dan Hawa, semua tanaman di pohon ini boleh dimakan. Tapi iblis itu memutar balik perkataan Bapa itu bilang seperti apa? Si ular kepada Hawa, hai Hawa, bukankah ada perintah semua pohon di taman ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Padahal Tuhan ngomong boleh. Tapi iblis diputar ngomong tidak boleh. Dari awal ngomongan yang diputar balik itu akhirnya Hawa itu meluruskan. Akhirnya terlibatlah suatu komunikasi. Ada enggak, semua ini boleh.
boleh dimakan, hanya yang 2 ini yang nggak boleh. Nah, akhirnya disitulah iblis mulai menanamkan benih negatif thinking di otak Adam dan Hawa. Oh enggak, kamu kalau makan buah itu kamu udah mati. Padahal Tuhan ngomong mati, masuk mati. Kemudian oh enggak, kamu malah justru kamu kalau makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah, kau yang baik. Dan itu menarik. Akhirnya orang berpikir, oh berarti Allah ini nggak bagus, nggak baik, negatif thinking gitu. Kok aku nggak boleh makan buah ini? Ternyata alasannya yang dikatakan iblis. Akhirnya Hawa menuruti perkataan iblis, mengambil buah itu, sehingga manusia sampai hari ini ada di dalam kuasa si iblis karena mentaati. Yang menjadi tuannya tidak lagi Allah, tetapi iblis. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga diberikan putranya, sebarang siapa yang percaya selamat. Kalau saya percaya Yesus, dia akan selamat. Nah, inilah targetnya. Orang-orang yang percaya Yesus itulah yang akan jadi sasaran empuk. Makanya tidak heran kita sebagai anak-anak Tuhan itu banyak sekali sepertinya problem kita sebagai anak-anak Tuhan itu lebih berat dari orang di luar Tuhan. Rasanya jadi orang Kristen pelayanan lama kok rasanya tidak pernah mengalami mujizat-mujizat seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan, pergi ke dukun bisa kaya raya, pergi melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, korupsi dan lain sebagainya, penipuan kok bisa kaya raya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kok harus hidup menurut Tuhan, menurut firman Tuhan tuh kok rasanya susah. Makanya Tuhan berpesan seperti ini. Karena kalau kita lihat di hari-hari ini banyak konten-konten ya mengatakan, oh kamu anak Tuhan, saya terkejut sekali. Oh orang Kristen doa kok minta sama Tuhan, minta begini, minta begitu. Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan kok diatur-atur. Hai saudara, saya mau katakan Tuhan itu bisa kita atur nggak sih? Benarnya? Bisa nggak? Bisa. Suatu saat saya akan tunjukkan Tuhan itu ternyata bisa kita atur. Tuhan itu bisa kita target. Ada ayatnya di Alkitab, contohnya. Alkitab itu kan buku petunjuk kehidupan kita. Jadi ada hal yang benar-benar Tuhan itu ingin mengajarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, untuk kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi di luar sana tuh iblis bisa pakai siapapun untuk memutar balik itu. Bahkan soal perpuluhan saja hari-hari ini viral, ya kan? Jadi perdebatan kan? Iblis karena tidak ingin anak-anak Tuhan diberkati. Hanya persoalan 10% aja. Apa di perjanjian baru sudah tidak ada aturan. Itu dari mana? Dasarnya mana? Di perjanjian baru itu ada. Saya tidak akan membahasnya karena terlalu lama, karena waktu yang diberikan saya sangat singkat ya. Saya ingin kita belajar tentang ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kita jangan kecewa. Kenapa sih ada banyak orang Kristen yang kecewa, bahkan kemudian murtad seperti siapa kemarin yang barusan meninggal, Ustadz Agustan itu kan dia hamba tuh pendeta kan katanya, itu sampai sebegitunya karena kecewa. Mungkin sudah melayani begitu lama, mengikut Tuhan begitu lama, berdoa nggak dijawab-jawab, kok malah justru mungkin ada Kristen baru yang baru kenal Tuhan, kok rasanya dijawab Tuhan. Akhirnya ada suatu drama dalam kekristenan seperti Kain dan Habil. Tuhan tahu iblis itu akan membuat anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus itu kecewa dan akhirnya menolak, murtad. Makanya Tuhan kasih pesan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka Bapa akan di sini memberikan atau tidak? Diberikan. Sekarang kita bahas, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kita masuk slide keduanya. Ya, saudara, sesuai dengan visi gereja di sini, walking in the light. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Saudara hafal ya ayat ini? Ini kan ayat visi tahun 2003 di gereja ini. Kalau kita melihat kejadian di dalam keluarnya orang Israel dari Mesir ke Kanaan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21, dan dua ayat ini mari kita baca bersama-sama secara cepat. Mulai. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan. Tuhan itu berada di mana? Tuhan itu ada di mana? Di depan. Di tiang awan, di tiang awannya, di tiang awannya. Ya, kemudian Ulangan 29 ayat 5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saat kita memutuskan untuk mau berjalan di bawah terangnya Tuhan, hidup kita itu akan mengalami banyak mujizat. Amin. Amin. Kita bisa melihat contoh bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian menuju tanah Kanaan. Mujizat-mujizatnya itu bagaimana, saudara? Hebat gak? Dahsyat gak? Spektakuler gak? Dan bahkan itu viral di zaman itu. Luar biasanya. Dikatakan 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memimpin melalui tiang awan dan tiang api. Baju mereka, kasut mereka itu tidak rusak. Siapa di sini yang pakai sepatu selama 40 tahun tiap hari tidak rusak? Ada? Tidak ada ya? Pasti rusak kan? Baju juga pasti ada masanya. Dicuci, pakai lama-lama brodol gitu kan. Lama-lama rusak. Tapi ini mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk terus di dalam terangnya kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, itu orang di luar Yesus bisa berbuat apa-apa. Mereka mungkin berbuat apa-apa, bisa mengalami sesuatu karena mungkin ada yang rajin, ada yang pintar kerja. Tapi keselamatan itu di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin, Bapak Ibu. Nah, untuk kemudian slide berikutnya, mujizat jawaban doa terjadi saat kita berdoa. Kemudian kita minta kepada Tuhan dan Tuhan jawab, itu mujizat. Benar? Betul? Saya ingin kita interaksi ya. Kalau interaksi nanti Bapak Ibu bisa menangkapnya tuh bisa jadi ingat gitu ya. Saat Bapak Ibu Saudara berdoa minta kepada Tuhan, dijawab Tuhan, itulah namanya mujizat. Mujizat jawaban doa terjadi. Tujuannya itu apa sih? Tuhan itu menjawab permintaan doa kita itu ada tujuannya. Yang pertama agar iman terhadap Tuhan Yesus menjadi kesaksian dalam kerohanian kita. Supaya di dalam kerohanian kita itu ada kesaksian. Hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar teori mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidup kekristenan itu harus mengalami pengalaman iman bersama Yesus. Amin. Saya selalu mendoakan anak cucu saya sudah bercucu, cucu saya mau 2. Saya selalu berdoa minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus agar mereka mengalami pengalaman iman secara pribadi dengan Yesus. Kalau mereka mengalami pengalaman iman bersama dengan Yesus, kita tidak perlu, orang tua tidak perlu capek-capek untuk kita selalu nasihati, selalu memberitakan tentang Yesus. Kalau mereka sudah mengalami iman sendiri, amin. Itu menjadi kesaksian. Yang kedua, dan jadi kesaksian atau berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kalau di dalam ayat 24 yang kita baca pertama tadi, di dalam terjemahan sederhana Indonesia ketiga, saya bacakan di dalam ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dari Bapa untuk apa? Memuliakan. Kalau kita minta sesuatu, Tuhan jawab, itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Mintalah hal-hal yang memuliakan aku. Maksudnya kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, tujuannya nanti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kamu akan menerimanya. Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguh merasa sukacita. Saat Bapak Ibu doa kemudian dijawab Tuhan, senang tidak? Pasti senang. Minta kesembuhan dari penyakit, dijawab Tuhan, senang. Minta jodoh, dapat jodoh, senang nggak? Terus minta gaji dengan nominal segini, dijawab Tuhan, senang nggak? Minta tokonya laris manis, senang nggak? Pasti senang, pasti senang. Tapi Tuhan itu akan menjawab sesuai dengan apa yang dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat, baik untuk gereja, baik untuk warga, baik untuk sekitar. Itu tujuannya. Kemudian saya akan baca 2 ayat yang diberikan kepada saya. 1 Tesalonika ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat 1 pasal 1 ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja,
Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Yesus. Di semua tempat tersiar imanmu tentang Yesus, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Itu siapa yang menyiarkan iman mereka? Orang-orang ini siapa? Ya orang-orang ini, orang-orang mereka bersaksi. Akhirnya Rasul Paulus dengar, oh iman dari jemaat di sini, jemaat itu karena ada kesaksian. Kemudian dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, dalam terjemahan lain yaitu Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua percaya Tuhan Yesus, pasti di dalam diri kita semua ada kesaksian. Amin. Amin. Tapi bagaimana? Selama ini sudah bersaksi belum? Saudara, saya mau tanya, seperti tadi malam, sebelum Bapak Ibu check out belanja online, benar ya? Belanja online, siapa yang sini suka belanja online? Saya suka. Bahkan saya seorang afiliator TikTok. Saya lumayan mendapatkan penghasilan dari TikTok, tapi sayang sekali TikToknya sekarang sudah ditutup ya. Nanti pasti dibuka lagi. Lumayan itu Bapak Ibu, benar lumayan. Benar sekali. Saya selama pandemi saya adalah seorang content creator juga. Nah, sebelum saya menawarkan sebuah barang gitu ya di TikTok gitu, saya akan mempelajari barang ini dari toko mana. Yang pertama kita lihat itu selalu apa? Selalu apa? Sebelum saudara membeli sesuatu barang dari sebuah toko di toko online, saudara akan mempelajari apa dulu? Ratingnya, rating dulu, kemudian review, benar ya? Bagaimana kesaksian orang-orang yang sudah membeli barang itu? Kalau reviewnya sampai ribuan, terus bintangnya yang satu cuma sedikit, pasti Bapak Ibu akan beli, benar nggak? Kita tuh, dan sebuah brand itu akan menjadi terkenal dan akan dibeli orang kalau ada banyak artis-artis yang mereview, benar? Akhirnya artis-artis itu jadi influencer, dibayar untuk mereview sebuah brand, sehingga brand itu laris manis. Kita punya brand, namanya Tuhan Yesus. Kita baca dulu ayat ini, Roma pasal 10 ayat 14. Saya tidak cantumkan di sini, tapi kita harus menjadi saksi Kristus supaya apa yang kita doakan itu dijawab Tuhan, selalu dijawab Tuhan. Mari kita baca ayat ini sebelum saya lanjutkan. Mulai. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Yang itu siapa? Tuhan Yesus ya. Ya. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Tidak ada orang-orang Kristen yang memiliki pengalaman iman, kesaksian, pertolongan Tuhan. Tidak ada yang mereview, tidak ada yang bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kita itu kalah loh. Sekarang di sosial media orang-orang petugas-petugas baru, mereka itu begitu luar biasanya tanpa takut-takut memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita yang sudah puluhan tahun? Nanti kalau mau bersaksi takut, ada pikiran-pikiran negatif yang ditanamkan oleh iblis. Nanti kalau aku kesaksian tentang pertolongan Tuhan, nanti yang dengar dipikir aku ini sombong, sok pamer, sok rohani. Begitu kan, benar gak? Kenapa orang itu takut bersaksi, menerima pengalaman pertolongan Tuhan? Nanti aku ditagih, ayo udah dapat berkat, bagi-bagi. Benar gak? Saya tuh juga loh, ada jemaat itu minta bantuan doa supaya rumahnya laku. Kita ada menara doa, kita doakan terus laku. Sudah laku tuh loh, nggak ngomong. Sudah laku, mujizat nggak ngomong, kita yang masih terus doakan berbulan-bulan. Ternyata usut-usut dia sudah laku. Baru iseng-iseng saya tanya, saya ngomong, maaf ya, rumahnya udah laku yang kemarin masuk benar. Iya Bu, itu orang itu kurang ajar banget ngomong gini. Sudah keluar dari gereja saya. Untung kalau masih di dalam bisa jadi racun. Dia ngomong gini, iya Bu, sudah. Kenapa Bu? Mau minta perpuluhan. Sampai bilang gitu. Gereja itu kan kere. Loh, sampai ngomong gitu. Di gereja itu kere toh. Makanya minta perpuluhan. Akhirnya apa? Orang itu yang rumahnya sudah dijual itu sekitar harga 300 juta. Akhirnya saya tuh hanya mau tidak minta perpuluhan untuk gereja ya. Ya itu kan warisan. Saudara dapat warisan itu juga harus kasih perpuluhan loh saudara, supaya saudara diberkati. Ternyata saya bilang nih, nggak usah kasih perpuluhan di gereja kami Bu, kasih gereja di luar, jadi berkat buat gereja lo tidak apa-apa. Tapi saya ingin menyelamatkan aset itu. Tidak mau marah-marah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Rumah yang ditempati satu-satunya dijual dengan seharga rumah yang kita doakan.
habis sekarang rumah beruntal-untal, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kita itu kalau sudah dijawab Tuhan, Tuhan tujuannya itu bersaksi supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya kita ini semua itu para influencernya Tuhan Yesus. Amin. Kita ini influencernya Tuhan Yesus, influencer untuk supaya mereview sebuah brand. Itu dia bayar. Saudara tahu saya punya teman YouTuber untuk dia bisa mereview Scarlett itu ya, Scarlett Beverly gitu ya. Sekarang kirim produknya dulu, ya toh. Sekarang kirim dulu supaya direview. Kalau sudah direview selama berapa kali, nanti dia akan transfer senilai dengan perjanjian. Itu seperti itu. Makanya Tuhan itu ngomong, kamu mintalah kepada Bapa di dalam namaku, pasti kamu akan diberi. Kita kok diberi, tapi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat gitu loh saudara. Kalau saudara doa dijawab Tuhan dan saudara suka bersaksi, pasti doa Bapak Ibu berikutnya akan dijawab Tuhan enggak? Pasti. Pasti tuh ya. Saudara doa sekali dijawab Tuhan, terus saudara mereview tentang Tuhan, testimoni, kesaksian, wah betapa besarnya. Nanti saudara berdoa minta lagi kepada Tuhan, dikasih enggak? Pasti dikasih. Pasti enggak mungkin. Karena kita sudah mereview, oh ini loh Tuhan tolong aku, kemarin aku sakit disembuhkan begini. Karena saya terlalu banyak bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang nyata-nyata dalam hidup saya, sehingga saya punya iman yang kuat, sehingga setiap saya doa tidak ada satupun yang tidak dijawab. Ini bukan sombong, tapi ini betul apa kata Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan Tuhan kalau kita tidak praktek? Firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, iman itu timbul dari apa? Mendengar. Saudara mendengar firman Tuhan itu ditanamkan benih iman di dalam. Tapi hanya itu saja, tidak dipraktek. Tidak mungkin kita punya iman yang kuat. Contoh Bapak Ibu mau pintar masak, bikin roti, ikut kursus dengar teori tapi tidak praktek, bisa pintar bikin roti? Enggak bisa. Tidak mungkin. Main musik semua juga begitu. Harus ada skill imannya itu dilatih, dipraktekkan. Setiap dengar khotbah hari Minggu, Sabtu, apapun itu setiap dengar langsung praktek. Amin. Kalau saudara langsung praktek, saya percaya, wah hidup jadi orang Kristen aku selalu semangat. Amin. Semangat terus. Tidak akan ada kata namanya lelah, dan ada katanya namanya kecewa, dan ada katanya namanya kemudian menolak Tuhan. Karena Tuhan tuh pasti jawab. Nanti kita akan teruskan terus. Next. Ya. Ini dilewati saja ya, nanti terlalu lama. Ada dua penyebab doa tidak dijawab Tuhan. Bu, saya sudah bertahun-tahun berdoa kok tidak dijawab Tuhan, kenapa ya? Yang pertama, kita belajar di Alkitab, hati belum beres. Mari kita baca Markus pasal 11 ayat 25, mulai. Dan kalau kalian berdoa, tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Ayat berikutnya Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa kita berdoa kok tidak dijawab Tuhan? Rasanya langit itu seperti terbakar, tidak tembus. Kita tidak mengalami. Pertama, penyebabnya hati belum beres. Ampuni dulu, Bu. Ini Tuhan, pokoknya ampuni lewat doa. Mungkin kita mengampuni orang yang menyakiti kita secara langsung, datang minta maaf, mungkin kita belum mampu. Minimal kita mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti kita, yang bersalah pada kita lewat doa. Amin. Lewat doa dulu. Amin. Lewat doa dulu. Kalau kita sudah beres, apapun yang kita minta kepada Tuhan pasti dijawab. Karena kalau doa itu dibeli hatinya belum beres, jawaban doa itu bisa menjadi bumerang. Nanti jawaban doa bisa untuk pamer kepada musuhnya. Benar nggak? Tuhan nggak ingin kayak gitu. Terus ada apa? Mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperoleh. Kita mengingini satu tidak memperoleh, lalu kita membunuh karakter seseorang, membunuh bisnis seseorang dengan menyebarkan isu apa, membunuh dengan cara apapun. Walaupun tidak membunuh secara fisik kemudian dia mati, tetapi membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan isu-isu itu
jahat, kemudian iri hati, kemudian sampai bertengkar, berkelahi. Itu bukan caranya Tuhan, itu cara iblis. Dikatakan di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus, kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Penyebab doa tidak jawab Tuhan adalah hati belum beres dulu. Amin. Yang kedua, penyebab doa tidak dijawab salah berdoa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, atau kamu berdoa, kita baca bersama, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terjemahan Nabi, untuk keinginanmu. Tujuannya kita minta kepada Tuhan itu harus jelas. Kalau untuk kepuasan diri kita sendiri, nanti bisa menghancurkan kita sendiri. Contohnya anak bungsu minta warisan kepada bapaknya, dikasih enggak? Tapi kalau dia tidak bisa mengelola dan tidak jadi bekas dibuat loya-loya, akhirnya harta itu menghancurkan hidupnya. Ingat, tujuan Tuhan menjawab doa kita agar kita itu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai cross check ya. Kenapa kok doaku tidak dijawab? Mungkin doaku jawab hanya untuk kepentinganku sendiri. Ingat, kita diberkati untuk jadi berkat. Itu dulu ya. Kemudian next berikutnya, kunci jawaban doa. Yang pertama ada passwordnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita baca dua ayat ini mulai. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Kembalinya dipermuliakan. Kemudian ayat berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya di dalam namaku, nama Tuhan Yesus. Saudara pernah lihat sebuah pamflet gitu ya, beli satu gratis, beli 3 gratis 1. Pernah ada? Pernah ada? Tapi mesti di bawah ada tanda petiknya, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian baca selengkapnya, diklik, kalau di HP ya, nanti ada aturannya begini, betul nggak? Itu kalau kita baca ini ayat ini tidak bisa kita ambil seperti itu. Oh, Tuhan bilang ngomong sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta, segala sesuatu apapun itu, Bapa akan memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Lah kok masih ada syaratnya tadi penyebabnya salah berdoa? Yaitu Alkitab itu harus kita baca seutuhnya. Tidak boleh kita ambil cuma satu kemudian kita imani satu, tidak boleh. Harus ada konfirmasi dengan ayat yang lain. Karena kalau tidak itu menjadi sesat kita. Harus itu. Jadi beli 3 berarti 1, ada syaratnya. Tuhan Yesus menjawab doa kita, tapi baca juga Yakobus ini, jangan salah berdoa. Kalau kita salah berdoa hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, Tuhan tidak akan menolak. Tapi jangan pernah lupa passwordnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang saya sering melihat mau makan, Tuhan berkati makanan ini, amin. Salah. Tuhan berkati makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau berangkat ke kerja, ke kantor, ke sekolah, sertai perjalananku, amin. Harus disertai apa? Di dalam nama Tuhan. Kalau doa berkat ya, saya ajarkan jemaat saya, setiap gembala mengucapkan doa berkat, sebelum gembala itu mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat harus ngomong di dalam nama. Setiap surat permintaan, kalau ada tanda tangannya Pak Jokowi, permintaan itu terjawab dan dipenuhi dan. Kalau saudara mendapat surat, saudara akan mendapat ini dan ditandatangani Presiden Jokowi. Yang tanda tangan itu Presiden. Itu surat itu akan terrealisasi dan, karena ada capnya Presiden. Itu seperti kita doa, kemudian ada di dalam nama Tuhan Yesus, pasti akan terjadi. Jangan pernah lupa di dalam nama Tuhan. Kasih tangan kiri, doa jangan pernah lupa passwordnya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kunci jawaban doa, percaya telah menerimanya, kemudian mengucap syukur. Ya, percaya menerimanya, mengucap syukur. Percaya